Halo Sobat Bahari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Trianti Reri dari jurusan Teknologi Budidaya Perikanan B. Saya dari Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Rintisan Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang arus lintas Indonesia. Yuk, simak videonya. Teman-teman, Indonesia adalah satu-satunya laut wilayah bintang rendah yang menghubungkan antara Laut Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi geografis yang strategis ini membuat Laut Indonesia berperan penting pada terjadinya proses pencampuran massa air antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu Arindo? Ternyata Arindo itu adalah arus lintas Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Arindo adalah arus samudra yang membawa air tawar hangat dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Arus air hangat ini mengalir terutama pada lapisan termokilin. Posisi Laut Indonesia menjadi penting karena sebagai bagian dari sabuk tersebut Laut Indonesia berperan dalam menjaga siklus dan keseimbangan iklim dunia. Gambaran tersebut adalah pola arus lintas Indonesia atau lebih dikenal sebagai Indonesia Trough Flow (ITF) yang membawa massa air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia hingga kedalaman tertentu. Arindo dapat memperkuat upwelling wilayah outlet yakni di sepanjang Laut Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, merupakan bagian dari sirkulasi arus global. Nah, terdapat 3 pintu masuk utama, yaitu Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Massa air yang melalui Selat Makassar kemudian membelah menjadi 2 cabang, yang melalui Selat Lombok dan langsung menuju Samudra Hindia, dan berbelok menuju Laut Banda melalui Selat Flores. Pernyataan dari Gordon, pintu kedua adalah Laut Maluku, di mana massa air dari Samudra Pasifik masuk ke Laut Seram melalui Selat Lifamotola yang berada di antara Pulau Lifamotola dari Pulau Obi. Massa air dari Pasifik ini masuk melalui pintu ketiga, yaitu Laut Halmahera, dan kemudian masuk ke Laut Samudra dan cekungan arus untuk kemudian bercampur dengan massa air dari Laut Banda. Pengaruh Arindo terhadap Laut Indonesia. Nah, Arindo juga berperan terhadap upwelling yang terjadi di Selat Jawa. Itu pernyataan dari Pranowo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50-60% dari faktor pemicu upwelling di selatan Jawa adalah aliran massa air yang berasal dari Selat Lombok. Kemudian, arus pusaran perairan Indonesia memiliki karakteristik arus yang kompleks dan rumit diakibatkan oleh posisinya yang geostrategis. Arus merupakan pola pergerakan massa air laut yang dibangkitkan oleh beberapa sumber seperti perbedaan tinggi permukaan laut akibat fenomena pasang surut dan seretan angin. Sedangkan arus di kedalaman tertentu dapat juga diakibatkan oleh aliran massa air yang dibangkitkan oleh adanya perbedaan densitas atau berat jenis air laut. Arus eddy yang melingkar ini mempunyai 2 tipe melingkar, yakni siklonik dan antisiklonik. Pada perairan di selatan ekuator, siklonik eddy berputar searah jarum jam, dan antisiklonik eddy berputar berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, pada perairan di utara ekuator, siklonik eddy berputar berlawanan arah jarum jam dan antisiklonik eddy berputar searah jarum jam. Pembelawan atau upwelling, interaksi fisik antara angin dan laut yang terstratifikasi dan menimbulkan umbalan atau upwelling. Menurut Purba 2007, ada 3 proses yang menyebabkan terjadinya upwelling, yaitu pertama, ketika terdapat tikungan tajam di garis pantai yang mengakibatkan arus bergerak menjauh pantai sehingga terjadi kekosongan massa air di dekat pantai.
lalu massa air pun akan meningkat mengisi kekosongan tersebut. 2. Ketika terjadi arus dalam deep current yang membentuk penghalang di dasar yang menyebabkan arus tersebut dibelokkan ke atas permukaan. Ketiga, ketika terjadinya hembusan angin terus-menerus dengan kecepatan yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup lama di permukaan laut, angin yang bergerak di permukaan laut ini mengakibatkan kekosongan di bagian atas. Akibatnya air yang berasal dari bawah menggantikannya kekosongan berada di atasnya. Kemudian karakteristik upwelling di laut Indonesia. Upwelling terjadi dikarenakan adanya silt, bentuk dasar cekungan yang menjulang ke atas tetapi tidak sampai ke permukaan laut. Biasanya terdapat di mulut cekungan laut dan berfungsi menghambat aliran yang melewatinya yang dilalui oleh massa air Pasifik. Berikut adalah internal tidal waves. Gelombang ini merupakan gelombang laut pada kedalaman tertentu yang diakibatkan oleh interaksi antara gelombang pasang surut dan dasar laut yang memiliki topografi kompleks. Ilustrasi pembentukan gelombang laut dalam disajikan pada gambar tersebut. Gelombang pasang surut merupakan sumber energi utama dalam pembentukan gelombang laut dalam. Nah, itu saja. Baik Sobat Bahari, itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang arus lintas Indonesia. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita dan semoga bisa saya akhiri video hari ini. Jangan lupa komen dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.